Jadi sekarang-sekarang ini ya bukan sekarang ya tahun kemarin lah belajar analisa itu udah betul. Cuman ah, takut jadi ABC gitu Oke, akhirnya. sudah belajar analisa. Ya, cuman jadi akhirnya kan psikologi udah terganggu jadi takut 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 kayak gitu. Oh, biru close ya Mas ya. Iya gitu akhirnya. Oke, sudah belajar tapi biru malah langsung close. Mm-mm. Padahal kalau misalkan merah berani nahan gitu. Oke, Hmm. itu case pertama ya Mas ya. Iya itu. Hal kedua Mas. Emang cuma itu sih ya istilahnya cara menangani yang membalikan apa sih mengembalikan psikologinya itu gimana gitu caranya tuh. Oke, berarti fokus utamanya di sini ya Mas ya. Iya di situ. Oke, oke. Nah, saya harus tanya dulu nih. Dari case ini Mas, trauma apa yang Mas Helmi hadapin? Palingan takut ya istilahnya kehilangan-kehilangan lagi kayak gitu. Oke, yang terburuk apa Mas? Oh, dulu itu udah berapa kali tuh saya sampai ancur-ancuran kayak gitu gitu. Pertamanya kan ikut-ikutan apa sih ya sinyal-sinyal kayak gitulah. Oke, Itu ternyata ya nggak ini. ah, Terus kedua disaranin apa sih yang copy trade itu. copy trade. Sama kayak gitu. Oke, Terus, nah belajar, akhirnya belajar sendiri, ya sendirilah gitu mm-mm, sedikit-sedikit dari itu gimana gimana. Nah, eh udah misalkan udah betul kan ya namanya analis apa sih ada salah benernya lah gitu. Nah pas mm-mm, lagi betul itu ya ABC akhirnya. Soalnya mm, takut yang sudah-sudah gitu. oke, siap, Hmm, sangat clear ini. iya, Oke, nah satu hal ya Mas Helmi, di iya. di dalam trading itu kita harus tahu yang kita lakukan Hmm, adalah mengambil sebuah resiko. iya, Ya, yang kita lakukan adalah ambil sebuah resiko di dunia trading. Oke, karena di sini bahasanya no risk, no gain. Setuju ya, Mas? iya, setuju. Tidak ada resiko, ya tidak akan menimbulkan keuntungan. Keuntungan. Nah, berarti untuk kita make something, kita harus uh, merisikokan sesuatu hal. Betul ya, Mas ya? Iya, Konsepnya seperti betul. itu ya. Iya, Sama seperti kita kerja. Kita kerja, kita dapat bayaran nanti di akhir bulan atau 30 hari setelah kita kerja. mhm, Tiap hari kita kerja, kita ngeluarin uang dulu tuh. Buat iya, bensin, buat operasional, buat makan, dan macam-macam kan yang terjadi di iya, situ. betul. Jadi memang yang terjadi adalah risiko itu harus benar-benar ditakar karena itu pasti. Berarti jadi kita bilang bahwa risiko adalah pasti. Hukumnya dimanapun risiko adalah pasti, Mas. Iya, Tetapi risiko bisa diapakan, Mas? jadi minimalisir lah kalau gitu. Diminimalisir Iya. atau at least bahasanya yang lebih bijak adalah di manage, Oh iya. diatur. Nah, oke.
Kita bisa nggak sih menghilangkan resiko? Kalau kita menghilangkan resiko ya potentially apa yang kita harapkan itu nggak akan terjadi karena kita nggak 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 Gak ada mengeluarkan tindakan. resiko, nggak Iya, ada tindakan, betul. betul. Nah, dari sini anggap saja waktu Mas Helmi belajar sendiri ya, ini belajarnya analisa atau belajar apa? Saya kebanyakan analisa itu. Oke, Psikologinya belum. belajar analisa. Iya, Nah, padahal orang trading selain belajar analisa, dia harus belajar juga yang namanya manajemen. Iya, manajemen, atur modal, Mas. Money management. Nah, analisa penting, atur modal penting. Lalu, belajar, ini juga yang paling utama, kontrol diri sendiri. Ini masuknya nanti ke mindset. Analisa, atur modal, dan kontrol dirinya sendiri, Mas. Nah, gini, Mas. Misalkan Mas Helmi ya, anggap saja di rekeningnya Mas Helmi ada uang 10 juta. iya, Misalkan saya tiba-tiba telepon Mas Helmi, Mas Helmi, karena Mas Helmi di rekening ada uang 10 juta ya, saya akan telepon Mas Helmi dan saya bilang, saya pinjam 10 juta dong. Kira-kira dikasih nggak sama Mas Helmi? ya enggak sih kalau semua enggak mungkin. Nggak akan dikasih. Iya, Lalu saya bilang lagi, 5 juta deh, dikasih nggak Mas? 5 juta enggak juga. Oke, Paling di bawah 50% gitu oke. beraninya. Di bawah 50%, anggap saja 2,5 juta. Mas Helmi saya pinjam 2,5 juta dong, dikasih nggak? Iya, dikasih. Oke, berarti Mas Helmi siap dengan resiko 25%. Oke Mas. Iya. Atau anggap saja Mas Helmi punya uang 10 juta, mau mulai bisnis, kan harus tahu juga nih spare-nya yang siap kita taruh berapa kan gitu kan Mas ya. Iya, Setuju kan? iya betul. Kalau kita taruh uang 2,5 juta berarti kan kita siap dengan bisnis tersebut. Mhm. Tapi ada hal yang harus dipikirkan lagi. Oke. Siap dengan risiko 25%. Nah, di sini jika hilang, apa yang terjadi? Nah, ini pertanyaan penting, Mas. Jika hilang, apa yang terjadi? 25%-nya itu. Kira-kira mengganggu nggak? Kalau yang belum siap pasti mengganggu psikologi itu mindset Oke. ya. Kalau yang Mas Helmi relate-kan ke diri Mas Helmi sendiri, kira-kira kalau 25% itu hilang, mengganggu nggak? Enggak. Oke. Jawabannya Mas Helmi, tidak. Oke. Kedua, kalau orang Jawa itu gelo, kalau Jawa Barat kecewa nggak? Kecewa atau tidak? Awal-awal pastilah kecewa. Oke, awal pasti ya Mas. Iya, pasti Ke kecewa. belakang Nah, udah akhirnya ya akan ikhlas. recovery ya, Iya, gitu. akan recovery sendiri ya. Ya, Oke. Nah, yang ketiga, mengganggu tidak, kecewa tidak. Lalu, biasanya ada faktor dari orang lain, eksternal Mas.
Misalkan kita punya pasangan, kita punya orang tua, ya, yang tahu kita kehilangan uang karena kita bisnis. Mereka mungkin bisa ngomel, atau bisa tetap support, atau bisa mereka, ah, kamu sih salah pilih temen gitu mungkin. Karena bisnisnya sama temen ya. Hmm. Kira-kira dari faktor eksternal ada yang mengganggu nggak Mas Ilmi? Pasti ada Oke, dari pasangan gitu, pasti ada. oke. Dari sebelah, Iya, gitulah ya Mas. iya, Nah, mengganggu tidak? Tidak begitu mengganggu. Kecewa? Ya, awal pasti. Kebelakangnya sih pasti akan lupa atau recovery. Kalau faktor eksternal, ada yang mengganggu dari sampingnya kita, yaitu iya. pasangannya kita. Nah, ini sama Mas dengan trading. Ini sama Mas dengan trading. Nah, kita bicara dulu tentang alokasi modal. Nah, alokasi modal. Mas Helmi terakhir trading dengan modal berapa? Yang terakhir itu palingan $300 lah yang terakhir mah. Oke, 300 US dollar. Iya, Lalu anggap saja 300 US dollar itu eh ini uang sudah dialokasikan atau memang apa ya, seadanya uang didepositkan semua Mas, udah dialokasikan gitu. sudah dialokasikan. Ini Iya. kira-kira persentasenya berapa persen dari uang dingin? Itu semuanya sih Pak. Itu. Oh, maksudnya ini benar-benar uang dingin ya? Iya, itu. 100% uang dingin? Iya, itu. Oh, oke, oke, oke Mas. 100% uang dingin. Nah, berarti sebaiknya Mas, yang dilakukan, jangan gunakan 100% uang dingin. Gunakan maksimal 50%. Berarti yang boleh dialokasikan modalnya adalah, 150 berarti ya. iya, modalnya harusnya 150 US dollar. Jangan semuanya, Mas. Oke, Mas Helmi. Iya, At oke. least begini, nanti itu akan berefek juga cara Anda menahan posisi sampai ke taking profit. Karena kan yang dipakai ini benar-benar totally semuanya ya, uang Iya, dingin. Nanti dari sisi pemikirannya ada berhubungan itu dengan cara menahan diri sampai ke taking profit. Oke. iya. Lalu dari Oke. $300 kemarin itu Mas, Hmm. resikonya gimana? Ya, kalau lagi emosi ya udah Nah, gitu. kalau emosi, Udah nggak mikir manajemen, nggak mikir apa. Lah, kalau emosi all in jadinya. iya. Nah, dari sini kan langsung kelihatan masalahnya. Hmm. Ya, kelihatan masalahnya. Berarti titik ini yang jadi problem Mas Helmi. Ya, belajar mengontrol diri sendiri. Betul, Pak. Ini Mas. Itu paling susah sih, Pak. Iya, 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 iya. Kalau emosi all in. Hmm. Berarti misalkan nih, misalkan mau entry Mas. Ya.
Itu lotnya berapa? Saya kemarin itu kan jadi 300 itu bikin dua akun yang jadi nggak disimpan dulu berapa, dipakai dulu berapa gitu. Misalkan 200 disimpan di akun sebelah, yang 100 baru dipakai gitu. Nggak langsung 300 di satu akun Oke, gitu. berarti cash management bahasanya ya. Iya, itu. Lotnya sih paling kecil gitu. Karena bisa dua akun. Oke. Lotnya paling kecil, tapi kalau salah arah dipukul terus, tambahin. Iya, Nah, itu. kalau emosi all in, lalu lot tambah terus. Kalau salah arah. Layer terus ya mas ya. Iya, itu. Kayak kayak TikToker itu Nah, yang di nah, live TikTok ya. betul. Tapi ada pengaruh juga nggak dari nonton TikTok itu, Mas Hilmi? Saya nggak pernah jarang sih nonton yang kayak gituan sih Pak. Yang Jarang, TikTok TikTok itu iya. tapi Pas nggak saya hmm, nggak pernah atau jarang Mas? Jadi pernah dong hampir berarti. hampir hampir nggak pernah Pak. Hampir Saya nggak pas pernah. udah dapat link yang STA itu, palingan jadi rujukan itu cuman itu gitu saya. Oke. Tempat belajarnya itu di situ. Cuman masalahnya di emosinya itu ya Mas. Iya, emosinya itu belum bisa. Oke. Kalau mau entry tadi, lotnya berapa? Paling kecil 0,01 sih. Lot kecil. Iya, kecil. Kalau salah, Sama tetap lot kecil segitu. lagi. Iya, tetap nggak ada yang ditambahin, nggak ada apa. Cuman ya di layar-layar gitu, sama bawah di ini lagi gitu. Oke. Jadi Lot ilmunya kecil. ilmu harapan. Oke. Sebenarnya Mas Hilmi sudah ngerti Hmm. prosesi kesalahannya di mana loh. Iya, cuman apa sih masih suka terulang tuh Pak, gitu. Kalau lagi Oke. emosi pasti masih terulang. Oke. Siap. Jadi saya kudu agak keras nih bicaranya. Oh, siap siap. Oke. SL pakai nggak sih Mas? SL kalau lagi sadar suka pakai. Kalau udah ini udah. Tidak Aduh. sadar, tidak pakai. Oke. Oke, oke, oke. Nah, oke Mas. Nah, dari sini berarti yang benar-benar harus kita pikirkan ini Mas. Tujuannya tuh Mas Helmi trading mau apa? Buat nambah-nambah penghasilan sih Pak. Gitu. Tapi akhirnya, Ya, nguras penghasilan. nah, Gitu. iya, tradingnya menguras dompet. Iya. Tradingnya menguras dompet ini. Tidak terarah. Nah, sekarang berarti yang harus penting karena ini Mas Helmi sudah menyadari semua kesalahannya Mas Helmi. Jadi Iya. eh, saya nggak apa ya, nggak bisa memberikan banyak. Hanya saya mau kasih titik-titik inti tujuan ke depannya sih Mas. Oh iya Pak. Yang pertama, ini ini kan kalau dilakuin terus kan kayak percuma ya Mas. Iya Pak. Gitu. Ini kan kalau dilakuin terus kan kayak percuma. Menguras dompet tidak terarah. Dan pertanyaannya sampai kapan? Nah, itu. Iya, sampai kapan? Nah, sekarang di kondisi ini ya Mas Helmi.
Mas Hilmi ini usia berapa, Mas? Banyak Pak? Usianya berapa sekarang? 45-an lah. Oke. Saya itu malah kelahiran 86, Mas Hilmi. Saya itu 86, berarti Mas Helmi mungkin 81. Iya, 81. 81 ya. Intinya tradingnya menguras dompet, tidak Iya, terarah, dan mau sampai kapan kayak gini terus. Kan gitu ya, Mas. iya Pak. Nah, di sini klise. Kalau saya harus benerin, harus pakai plan Mas tradingnya itu masalah klise. Mhm. Cuman yang jadi penting, penting untuk dimengerti adalah terus ngapain trading? Kalau tahu, hancur terus. Dan gini ya, Mas ya. Kita trading itu bukan untung-untungan. Nah, takutnya ini ada faktor candu, Mas. Ada faktor candu. Jadi orang itu seperti ada adrenalinnya gitu loh, Mas. Oh iya, Orang misalkan dia suka balapan, itu kan ada adrenalinnya ya. iya, Nah, itu yang bikin dia nyandu, Mas. Sama juga kalau trading kan kita ada adrenalinnya. Equity kita naik, equity kita turun itu kan ada deg-degannya kan di situ kan. iya, Nah, betul. itu bikin candu, Mas. Hmm. Nah, di sini Mas Helmi bisa bertanya ke diri sendiri, apakah Mas Helmi itu nyandu rasa-rasa itu? Enggak sih, Enggak juga. enggak. Oke. Berarti poin terbesarnya apa? Nggak bisa jaga emosi itu tadi berarti. Iya, itu yang nggak bisa, belum bisa jaga emosi, terus ya traumanya itu, Oke. gitu. Nah, kayak misalkan yang pertama analisa, oh betul, Mm-mm. analisanya cuman ABC gitu. That. Nah, pas analisa lagi yang kedua, jadi pas analisa yang pertama, oh ini udah benar. Analisa kedua yang main udah main masuk aja gitu akhirnya. Oke. Emosi akhirnya. Nah, berarti di kondisi ini memang sepertinya entry-nya Mas Helmi ya. Mhm. Itu biasanya market execution atau pending order. eh eh, Kadang eksekusi, kadang pending, Pak. Oke. Gitu. Berarti entry-nya mulai sekarang Mhm. dibuat pending semua, Mas. Oh, ya. Ya. Entry-nya mulai sekarang dibuat pending semua. Mhm. Biar apa? Biar tidak terlibat emosi. Lalu pasang, ya, pasang SLTP. Tinggal, tidak usah dilihat, Mas. Oh. Biar market yang nentuin, Mas Mhm. Helmi profit atau loss. Tujuannya apa? Tidak ada intervensi. Oke, ini yang baiknya dilakukan. Pending order semua. Oke, Mas Helmi. Oke. Ya, semua wajib pending order. Nggak boleh eksekusi instan. Ya. Oke. Lalu, anggap saja begini. Dalam sehari biasanya entry berapa kali? Hmm, tidak menentu sih, Pak. Oke. Itu. Tapi kalau begitu satu
satu kesalahan itu akan beruntun ya. Kesalahan-kesalahan Ya. berikutnya muncul ya. Gitu. Oke, kita bikin rules satu hari dua kali entry mas. Bener salah dua kali gitu. Ya, maksimal. Mhm. Oke mas. Oke. Oke. Lalu entry pertama, jika SL ya, entry kedua tidak usah dilakukan. Oke, Ya. syaratnya ini. Jika entry pertama SL, yang kedua nggak usah dilakuin mas. Karena sehari kan dua kali. Ya. Yang kedua nggak usah dilakuin. Oke. Hmm. Lalu jika pertama entry TP, boleh entry lagi. Oke mas. Siap. Oke. Oke. Itu buat mengurangi faktor eh, impulsivitas si jiwanya Mas Helmi. Oke. Jadi rulesnya entry-nya mulai sekarang pending semua. Ya. Oke. Pending semua. Lalu satu hari hanya boleh dua kali entry mas. Ya Mas Helmi. Ya. Lalu resikonya. Oke. Kita bicara risk. Anggap saja modal Mas Helmi berapa? Kira-kira Misalkan 500 lah. 500 palingan. $500 ya. Ya. Nah, $500 ini kalau kita bicara ini sama dengan 100%. Hmm. Ya. Jadi kalau misalkan per trade tiap transaksi, anggap aja resikonya 2% Mas. Oke. Berarti berapa yang bisa kita gunakan untuk trading? 10 berarti. $10. Oke. $10 risikonya Mas. Per trade. Ya. Jadi Mas Helmi pakai risiko 2%. $10 risikonya per transaksi. Ya. Jadi dalam sehari kalau ikut rule hanya bisa 10. hilang $10 saja. Oke. Jadi Oke. kita rapikan ini cara kita mengatur sebuah modal. Ya. Nah, biasanya tradingnya apa Mas? Kadang euro USD, kadang gold, tergantung sih Pak. Oke. Gitu. Market yang ditradingkan adalah Euro USD dan Gold ya Mas. Iya. Nah, kalau anggap saja Mas Helmi, ini Gold sekarang di harga ini. 4757,89 ya Mas. Oh Iya. ini aja deh. 4757,00. Nanti kalau dia naik 4758. 47. Oke. Ya. Ini nilainya berapa dolar Mas?
Kalau 0,01 lot 4758 $1. ya. Nah, oke, Mas Helmi ini aja sudah paham. Sudah oke berarti. Nah, jadi ya Mas, kalau Mas Helmi entry di sini 4757, ya anggap aja di sini sell gitu ya Mas Helmi. Ya, Oke, 4757 sell. Karena kalau ke 48 Mas Helmi minus $1 ya berarti ya. iya. Berarti stop lossnya hanya boleh ke berapa? 4767. Oke, resiko jadi 10 USD. Ya Mas, seperti Iya, ini ya Mas ya. iya, betul. Ini yang Mas Helmi lakukan. Resikonya $10 dengan jarak 10 poin ya Mas. Iya, Oke. Nah, jadi ini diatur di awal biar resikonya nggak membesar, nggak mengecil. Resikonya flat. Oke Mas. iya. Oke. Lalu masalah taking profit. Saran saya sih 1:1 dulu. Ya, kalau resikonya 10, berarti targetnya 10 sama. juga 10 Mas. Ini secara teknis yang Mas Helmi lakukan seperti ini nanti ya. Pengaturannya begini. Entry-nya pending semua. Satu hari entry-nya boleh 2 kali. Kalau pertama SL berikutnya nggak usah entry. Kalau TP keduanya boleh entry. Ya, resikonya jadi hanya sehari 10 US dollar per trade. Market yang ditradingkan euro atau gold. Gold berarti rules-nya kayak gini. Hmm. Ini rules-nya untuk si gold. Kalau euro hitungannya sudah paham juga ya Mas ya. Ya, kurang lebih lah, hampir sama. Hampir sama kan ya, siap, Iya, clear. Jadi ini sih saran-saran yang bisa saya kasih ke Mas Hilmi. Karena begini, kita tahu resikonya 10 US dollar, betul Mas? iya betul. Saat kita tahu resiko 10 US dollar, memungkinkan trader tidak takut menahan posisi sampai TP. Karena resikonya sudah tahu di awal. Saat Mas Hilmi klik untuk pending order, Mas Hilmi sudah tahu. Oh, saya kemungkinan berarti hilangnya adalah 10 Iya. dolar. Hmm. Berarti saya nggak perlu keburu-buru kalau biru langsung saya close. Karena target saya sudah jelas. Resiko saya juga sudah Jelas, ya. jelas. Jadi ini lebih kepada tips untuk benerin pola tradingnya yang dimana nanti controlling dirinya atau mindset ini akan berubah Mas. Nah ini Iya, harus dijalanin dulu. Karena takutnya kadang-kadang sudah dikasih rules kayak gini nih. Tapi iya. jatuhnya nggak dijalanin Mas. Hmm. Jatuhnya nggak dijalanin. Nah saat jatuhnya nggak dijalanin kembali lagi. Tujuannya trading mau buat apa? Oh iya, berarti gitu ya kuncinya. Kuncinya Tujuan itu. trading buat apa ya? Ya Heeh. betul betul.
tadi ya. Biar bisa balik lagi ke rule. Biar Ingat balik lagi ke rule. rulesnya. Kalau perlu Mas Helmi telepon saya, Pak kalau saya balik lagi gini ya, Oh iya. nanti kita bahas lagi apa yang jadi kendala di situ. Oke. Karena ini apa ya Mas? Emosi itu jadi lingkaran yang nggak selesai Mas Helmi. Emosi itu jadi lingkaran yang nggak selesai. Ya menyesal, tapi nanti gitu lagi. Betul, Menyesal Pak. gitu lagi. Betul itu. Heeh. Sekarang misalnya udah emosi, besok bangun tidur, aduh nyesal, gini gini, gini. Ah nanti gak bakalan gitu lagi, terulang lagi, terulang lagi, Nah, sering kayak gitu ya Mas ya. Nah, pasti sering, pasti. sebenarnya ya Mas ya, sebenarnya. Tadi kan saya tanya ke Mas Helmi, kira-kira ini nyandu gak sih Mas? Mas Helmi sepertinya enggak gitu ya. Iya enggak, eh Tahu pemain judi Mas? tahu Pak. Pemain judi, waktu dia rugi, dia pasti bilang, goblok, goblok, goblok. Tadi sudah untung, kenapa sih nggak berhenti aja kan gitu pasti. Betul. Ya, kadang-kadang kan saya punya temen yang susah banget dikasih tahu ya. Ya gitu, penyesalan di akhir tapi bisa diulangi lagi. Sama juga pecandu dari narkoba itu dia juga kalau ketangkep dia berhenti Mas. Iya. Tapi setelah keluar dia gitu lagi. Jadi jangan sampai ini jadi candu buat Mas Helmi. Oke. Jangan sampai ini jadi candu. Karena kalau jadi candu ini sudah sangat berat. Adiktif berarti. Hmm. Itu sangat-sangat mengganggu biasanya. Jadi harapan saya sih dari sini saya belum melihat memang ada pola kecanduan ya. Karena entry tiap hari berapa kali? Nggak mesti sih. Nah kalau misalkan Mas Helmi bisa bilang sehari entry berapa kali? 20 kali. 25 kali. Nah itu pasti kecanduan Mas. Oh iya. Itu pasti Dulu kecanduan. waktu pertama-pertama kayak gitu Pak, gitu. Oke. Cuman pas istilahnya berpikir lagi ulang itu, akhirnya sekarang ya bukan sekarang sih, tahun kemarin itu kalau ada kesempatan masuk, kalau enggak ya udahlah Hmm. gitu, kalau ada waktu ini gitu. Sekarang sekarang kayak gitu gitu. Cuman masalahnya di ABC itu tadi ya. Iya itu susah banget merubah mindset itu. Oke, mungkin kemungkinan besar ya Mas ya. ABC itu timbul kebanyakan ya dari orang yang konsul datang ke saya, Ya. kita ngobrol. Asal biru close itu permasalahan utamanya karena dia nggak pakai stop loss ini Mas, dan dia nggak tahu resikonya. Oh gitu. Permasalahan utamanya di situ. Hmm. Jadi karena dia takut, takutnya apa? Ah, modal saya takutnya hilang semua, Nah resikonya seperti nggak itu, betul Pak, kekontrol. betul Pak. Nah, saat kita bisa kontrol si resiko, dia jadi lebih smooth tradingnya. Seperti itu Mas Helmi. Jadi permasalahannya ABC itu dari ini, nggak tahu resiko itu tadi. Hmm. Rata-ratanya begitu. Nah kadang gini Pak, saya Hmm. udah mapping lah istilahnya gitu. Hmm. Harusnya misalkan nunggu di 4.700 lah misalkan. Oke. Tapi si Kendall kan suka main-main kayak gitu. Ini misalkan saya mau nge-buy gitu. Aduh ini cuman sampai di 4730. Ya udahlah, masuk maksain. Kadang suka gitu. Nanti kalau Oh, udah gitu, aduh, bukannya nunggu di bawah sedikit gitu. oke. Nah itu nanti diatasi oleh si ini. Oh, iya. Diatasi si ini Mas. Pending order semua. Mhm. Jadi nggak ada lagi kata entry di tengah-tengah. Iya betul. Nanti diatasi sama ini dia. Oke. Masalah ABC-nya tadi diatasi ini. Mhm.
yang resikonya enggak. yang jelas. Mhm. Masalah itu ngejar posisi tadi diatasi sama si pending order. Jadi ini kita ciptakan sistem yang automatically ya mas ya. Iya, Automatically itu dalam arti meredus emosi yang timbul dan impulsif yang manusia sering lakukan yang out of control gitu gampangannya mas. Harusnya saat ini dijalani dulu. Kita nggak bicara profit atau loss dulu ya mas ya. iya, enggak Rules ini dijalani dulu. Namanya risiko itu tetap terukur, terjaga. Ya, terjaga. Karena apa? Dalam sehari potensi hilang hanya 10 dolar. $10. Potensi hilang hanya 10 dolar. Dan sistem ini sebaiknya dijalankan. Kalau memang Mas Helmi pengen punya gambaran lebih dari trading. Iya, Kan mungkin kita pikir begini ya. Kita trading pengen nambah eh, penghasilan. Tapi kok nggak kesampaian sih. Loss melulu. iya, Dan kita nggak mau berhenti. Nggak mau berhentinya karena kebanyakan penasaran mas. Ini barang kok susah sekali sih kan gitu. hmm, Jadi kitanya agak penasaran. Penasaran kita coba-coba. Harga di tengah kita kejar. Nah itu sudah itu kacau jadi ya. Jadi ini tadi tradingnya menguras dompet tidak terarah mau sampai kapan. Lalu terus ngapain kalau trading hancur terus? Ya, kita iya trading Pak. bukan untung-untungan. Mungkin ada faktor candu, tapi belum terlihat faktor itu. Lalu dengan hal itu yang terjadi kita bikin sistem. Entry-nya mulai sekarang dibuat pending order semua. Biar tidak terlibat emosi. Ini tidak, kok malah terlibat ya. Saya tulis ulang dulu. Biar tidak terlibat emosi. Pasang SL dan TP langsung ya mas. Iya. Tinggal, nggak usah diliatin. Hmm. Tapi kadang Oke. suka gatel sih Pak. Dipaksa mas. Suka. Oh gitu. Tetap harus dilawan. Karena yang Hmm. bisa ngelawan diri mas Helmi sendiri, mas Helmi sendiri. Iya. Saya nyerocos pun sehari 100 kali. Kalau mas Helmi nggak ngontrol, ya nggak akan terjadi itu Hmm. mas. Berarti nyari kesibukan berarti ya Pak. Nah, mas Helmi biasanya Gitu. aktivitasnya apa? Ya paling di luar sih, banyak di luar Kerja di aktivitasnya. lapangan gitu maksudnya. Iya, di lapangan gitu. Oke. Nah misalkan kerja di lapangan, itu kan bisa ya, pending order ditinggal-tinggal bisa ya. Bisa ya. Repotnya berarti kalau di rumah gitu. Iya, gitu. Nah, di Kalau rumah mungkin pulang. Mas Helmi cari cari apa hal yang setidaknya bisa menyibukkan diri. Mas Helmi yang tahu posisinya Mas Hmm. Helmi seperti apa, Ya. apa namanya, Mas Helmi bisa iseng kayak ngapain atau bikin apa yang sekiranya bisa menggagalkan intervensi itu gatel itu tadi. Hmm. Ya, betul. Intervensi ini kan gatel itu tadi Mas. Iya, betul. Nah ini yang tahu Mas Helmi sendiri apa yang harus Mas Helmi lakukan. Sudah punya putra Mas. Sudah. Nah mungkin Sudah. apa mainan sama putra biar Hmm. apa biar ke distraksi untuk nggak ganggu tradingnya. Oh iya, betul ya. Ngelihatnya mungkin 15 menit 30 menit sekali jadi biar nggak anu apa namanya nggak keganggu itu mas. Hmm. Oke. Entry Oke, sehari oke. berapa kali? Maksimal 2 kali. Kalau pertama SL kedua nggak usah dilakukan. Jika pertama TP boleh entry kedua. Ini harus dijalankan. Siap. Jadi di sini pun nggak ada lagi emosi. Karena waktu SL pertama emosi, oh ingat
nggak boleh entry lagi. Mhm. Emosinya sudah mereda dulu. Ketemu market besok lagi, Mas. Sudah lebih fresh otak dan pikiran kita. Kasih jeda ke otak kita, Mas. Oke, Mas Helmi. Oke. Kita kasih jeda ke otak kita. Biar nggak secara emosional tuh membabi buta. Karena biasanya kalau misalnya anggap aja kita sama-sama laki-laki ya. Kalau kita lagi ada problem sama istri, ini kita eh, terbuka aja ya Mas. Saya kalau ada problem sama istri, better saya keluar dari rumah dulu. Cari angin, ngopi kayak atau gimana nanti baru balik lagi. Itu kan emosinya mereda. Iya. Daripada kita di rumah terus, si dia ngomel, kitanya panas kan gitu Mas. Iya. Kepancing Mendingan akhirnya. kepancing takutnya. Mendingan kita keluar ngopi atau nongkrong di mana lah. Dua Hmm. jam udah reda kita pulang. Ngobrol sama istri. Nah itu sudah lebih enak. Oke. Karena saya rasakan emosi itu di mana-mana bentuknya sama dan solusinya Mhm. ya kita menghindari dulu. Menghindari hal itu dulu. Yang Mhm. penyulut emosi tadi. Lalu resikonya $500 sama dengan 100% dari modal. Tiap transaksi kita bikin 2% atau $10. Ya, dalam sehari rulesnya kalau diikuti berarti bisa hilang hanya $10 saja. Market yang ditradingkan euro dan gold. Kalau pertama entry gold sudah TP, kedua entry euro boleh. Kalau entry gold SL berarti mau entry euro nggak boleh ya Mas ya. Oh, gitu. Iya. Jadi jangan Siap. dibikin kalau di gold SL nyoba di euro sama aja. Mhm. Hmm. Oke Mas. Oke. Oke. Rules di atas digunakan. Saya tambahin dulu tulisannya. Jangan dicampur antara euro dan gold. Oke Mas. Oke. Nah, seharusnya saat kita tahu risikonya $10, kita jadi nggak ABC lagi. Karena risikonya jelas. Karena risikonya jelas. ABC itu ceritanya kayak gini. Mas Helmi tadi punya uang 10 juta, saya telepon. Mas, saya kasih pinjam dong 10 juta. Nggak tahu ada angin apa. Mas Helmi transfer saya 10 juta. Oke. Hmm. Iya. Tiba saatnya waktu bayar, saya males-malesan bayarnya. Saya enaknya sendiri saya bayar ya mas, 500, sejuta. Nah itu kan kayak asal dapat, ya sudah transfer dulu deh. Daripada enggak sama Oh, sekali, kan gitu. iya, betul. Nah, padahal dengan itu hancur. Uang Mas Helmi 10 juta tuh nggak jadi apa-apa nanti. Betul, Pak. Betul kan? Paham ya Mas ya? Betul. Paham. Paham ya? Nah Ya. itulah problemnya di situ. Sama seperti meresikokan $500 langsung atau meresikokan kita kasih uang 10 juta, padahal uang kita ya 10 juta. Nanti waktu dia asal ngembaliin ya udah, kita mau-mau aja. Karena kita kepepet mungkin dan kita sudah merasa, aduh, ini kalau nggak dikasih malah nanti nggak ditransfer transferan gitu. Iya. Padahal sebenarnya itu harapan palsu gitu. Nanti kita kasih aja ke orang yang siap kita hilang, Masku. Siap, siap. Oke, Mas. Oke. Harusnya ini clear ya. Ini nanti Ya. saya capture, saya kirim ke Mhm. admin biar admin bisa share ke Mas Helmi. Jadi ada guidance ya. Siap, Pak. Makasih. Siap. Ada pertanyaan lagi Mas Helmi? Mungkin itu, Pak. Kendala paling ya selama ini mengganjal trading saya gitu. Oke. Jadi ini semua udah aman ya Mas ya? Aman. Ya. Aman ya. Oke, kalau begitu. Berarti karena ini sudah aman, kita akhiri Mas Helmi sesi ini. Terima kasih banyak, Pak.
Siap. atas Terima kasih kembali sharing-sharingnya, Pak. Masku. Sama-sama. Nanti kapan di lain waktu kita lihat Mas Hilmi sudah mulai grow atau belum, sistemnya sudah mulai jalan atau belum. Nanti Mas Hilmi kontak admin, kita bisa sharing lagi. Siap, Oke Mas, siap, Pak. Siap. siap. Thank you Mas Hilmi sebelumnya sudah mau ikut Ya, sesi. Ya, siap, Pak. sukses selalu. Sama-sama. Salam buat Amin. keluarga. Ya, Pak. Terima Sama-sama. kasih. Terima kasih. Saya end meeting ya Mas Hilmi. Iya, Pak. Terima kasih Mas Hilmi. Terima kasih.